Dicentang Pak. Tak dudunya. Oh silang nggih. Bilang gitu Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita masih diberikan kesehatan, kita bisa diberikan kesempatan berkumpul dengan rekan-rekan yang luar biasa untuk menciptakan atau mengkondisikan anak-anak didik kita sebagai penerus bangsa. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana beliaulah yang menuntun kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Semoga nanti kita diakui sebagai umat tersayang beliau, kita sebagai dan ditolong beliau dan mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, perlu diketahui bersama, perlu disepakati bersama bahwa hari ini saya perkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Soif dari Lembaga SD Darul Hikmah Banyakan, yang kebetulan menjadi pendamping Bapak Ari sebagai CGP TGP Angkatan 9 ini. Nantinya di sini saya akan memoderasi jalannya diskusi. Bapak Ari sebagai pemimpin diskusi nanti akan memaparkan perihal visi sekolah yang berpihak pada murid di masa depan, di mana Bapak Ari nanti akan membimbing jalannya diskusi agar panjenengan sedaya mampu berkontribusi atau memberikan pemikiran-pemikiran yang lain untuk membangun visi sekolah yang tepatnya di SDN Manyaran 2 ini menjadi lebih baik, atau kita nanti mendiskusikan seputar visi sekolah SDN Manyaran ini apakah sudah berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau P5-nya, yaitu ke-6 dimensi itu apakah sudah masuk di visi SDN Manyaran 2 ini. Sebelum kegiatan diskusi dimulai, kita buka dulu untuk pembacaan Al-Fatihah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kelancaran, Bapak Desi juga diberikan harapan dan tujuannya tercapai, di mana di pendidikan PGP ini Bapak Desi atau Bapak Irawan, Bapak Ari ini dibimbing menjadi pendidik yang lebih baik lagi sebagai pemimpin pembelajaran di masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelumnya juga saya harapkan kata-kata motivasi dari Bapak Kepala Sekolah selaku pemimpin di SDN Manyaran 2 ini, saya harapkan kata motivasinya dulu Bapak, sebelum Bapak Ari memimpin jalanan diskusi perihal visi sekolah SDN Manyaran 2 ini. Monggo Bapak, tolong katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah senantiasa
Allahumma sholli alaihi. Terima kasih Bapak Sopir sudah berkenan memberikan apa namanya? Apa nih? Sudah sekarang deh Pendampingan dua. kepada guru SDN nomor 2 utamanya yaitu Pak Desi Arianto, dan terima kasih sejauh ini saya hanya mendengar guru penggerak, tapi alhamdulillah detik ini sudah yang kedua kalinya dengan Pak Desi. Ini saya lebih tahu, lebih mendalam, lebih karena ada yang lagi saya tanyakan ke Pak Desi, dan saya mengamati langsung seperti apa pola mengajar anak-anak setelah mendapatkan materi dari guru. Jadi motivasi saya untuk Pak Desi Arianto semoga terus senantiasa dikembangkan bakatnya, potensinya maupun masih muda, dan semoga juga menular pada yang lain. Ini yang bisa saya berikan sebagai motivasi mungkin awal ini. Saya yakin saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Pak Desi ini semangatnya itu luar biasa. Jadi nanti kalau saya kebanyakan bicara malah tidak bicara kemana-mana. Jadi poinnya itu, poinnya Pak Desi sudah bersemangat dan sekarang sudah ditunjukkan, dan lebih penting lagi ialah ikhlas, melaksanakan semua ini dengan ikhlas dan hanya mengharap ridho dari Allah SWT. Untuk mari semuanya semua kebaikan kita dorong terus, kita selalu mengajak kebaikan, dan terutama saya bukan seperti ini, selain mengajak kebaikan selalu tetap dengan sabar. Itu selalu saya tanamkan. Saya mengajak bersama untuk melakukan seperti itu, saya sinergi. Jadi kadang itu kita mengajak baik, tapi dengan cara yang kurang baik, karena semua itu butuh. Jadi itu saja. Setelah waktunya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih Bapak Priyono atas motivasinya yang disampaikan. Semoga harapan-harapan dari Bapak Kepala Sekolah mampu terwujud lantaran bergeraknya Bapak Desi ini menurunkan kepada rekan-rekan. Untuk selanjutnya nanti waktu sepenuhnya akan dihandle oleh Bapak Ari selaku CGP dalam proses mendiskusikan visi warga sekolah, di mana berpihak kepada murid yang akan di masa yang akan datang. Di sini nanti Bapak Ari akan yang pertama membacakan puisi tentang Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Dilanjutkan Bapak Ari nanti akan menyampaikan tujuan atau pengantar dari diskusi ini. Yang selanjutnya merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah yang ada di SDN Manjaran 2, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Jadi diidentifikasi apakah visi di SDN Manjaran 2 ini sudah sesuai dan berpihak pada murid sesuai profil pelajar Pancasila. Mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan. Di sini prakarsa perubahan yang nantinya disepakati bersama agar kolaborasi antara Pak Ari dan teman-teman bisa maksimal. Dan selanjutnya Bapak Ari akan memberikan umpan balik atau penguatan dari pertemuan kali ini. Dan saya akan membantu Bapak Ari di akhir sesi nanti. Nonton Pak Ari. Untuk itu Bapak Ari langsung saja untuk memimpin jalannya diskusi. Monggo Bapak Ari, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya Pak Soeb dan rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan. Hari ini perkenankan saya untuk menyampaikan
apa yang sudah saya pelajari pada CGP kemarin, dan hari ini saya ada pendampingan individu 2 oleh PPY saya Muhammad Soeb dari Banyakan juga. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa datang hari ini. Nah, sebelumnya kita nanti akan membahas apa sih visi sekolah kita itu nantinya. Sebelumnya hari ini saya akan membacakan puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia, karya I.R. Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Liep, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Liep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang berbinar-binar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia, karya I.R. Soekarno. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan puisi karya I.R. Soekarno pada buku Bung Karno halaman 42. Baiklah teman-teman, rekan-rekan sejawat, Bapak Kepala Sekolah. Di sini ada slide tentang pendampingan individu. Saya Desi Arianto, CGP Angkatan 9 dari SDN Manyaran 2. Kita hari ini akan mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan di SDN Manyaran 2. Tujuan kali ini kita belajar adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, jadi kemarin saat saya mendapatkan pelatihan guru penggerak, saya diajari bagaimana untuk membuat visi. Mengapa sih visi itu penting? Mengapa visi itu penting? Ada yang tahu? Sebagai tujuan yang akan kita pilih di masa depan. Jadi ketika visi kita rumuskan dengan baik, maka kita akan bisa melihat masa depan sekolah kita.
Nah, Bapak Ibu sudah saya beri kertas tadi, kertas kosong. Ada kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Bapak Ibu, saya minta tolong untuk menuliskan 1 atau 2 kalimat saja, 1 atau 2 jawaban saja. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang, monggo panjenengan tulis. Kita memimpikan murid-murid yang menurut panjenengan. Kita memimpikan murid-murid yang, nomor 1, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana menurut Bapak Ibu? Ini tidak dinilai Bu, bukan ujian ya, silakan, monggo. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana ya? Di dalam benak Bapak Ibu sebagai pengajar, pendidik, ini apa sih yang saya impikan dari murid-murid itu? Cukup 1 atau 2 saja. Selanjutnya, yang nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah, monggo. Kita selalu percaya sebagai guru, pasti dan kita punya keyakinan, kita mempercayai bahwa murid kita itu adalah apa? Sambol? Pak, kalau saya jawab lebih dari 2 boleh, luar biasa nanti. Selanjutnya, di sekolah kita mengutamakan apa? Oh, di sekolah kita mengutamakan begini. Monggo. Apa yang ada di benak jenengan, apa yang ada di konsep berpikir panjenengan, jenengan keluarkan saja. Di sekolah kita mengutamakan apa? Selanjutnya pada poin keempat, murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa mereka itu sadar bahwa murid-murid di sekolah kita menyadari bahwa mereka ngapain. Poin kelima, kita, panjenengan, saya, Bapak KS, warga, pengawas, kemudian komite, warga di sekolah ini yakin untuk dan poin yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kalimat-kalimat rumpang ini jenengan tuliskan sesuai yang ada di benak jenengan. Nanti kita bahas bersama-sama. Kita dan warga di sekolah ini memahami bahwa sudah? Ya? Coba yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang, monggo, ada yang menjawab? Bagaimana Bu Rura? Berakhlak terpuji. Pak Ari Purnomo? Berakhlak mulia. Untuk Bu Riani? Jujur. Bu Lina? Beradab. Kemudian berkarakter. Nah, luar biasa kan? Panjenengan sudah punya konsep. Pak Pri mungkin menambahkan? Berkarakter sesuai dengan Pancasila. Luar biasa. Jadi sebenarnya panjenengan sudah mempunyai gambaran bahwa saya tuh pengen murid saya itu ya jujur, karakter, berakhlak, mulia, beradab. Selanjutnya kita lihat. Nah, kita memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa, beradab, toleransi terhadap perbedaan, kritis dan kreatif, berliterasi dan berbudaya, berkolaborasi. Semuanya ini juga jawabannya jenengan sama masuk ke sini semuanya. Terutama kita sepakat bahwa beriman dan bertakwa sama. Selanjutnya poin kedua tadi, kita percaya bahwa murid adalah murid adalah calon generasi bangsa di masa depan. Luar biasa Pak Arifur. Penentu masa depan luar biasa. Bu Riani mungkin menambahkan? Murid, kita percaya murid itu apa sih Bu Riani? Anak didik kita yang harus kita cintai Bu Riani ya. Bu Lina? Penerus bangsa. Bagus. Bu Farida?
memiliki keunikan masing-masing luar biasa. Mungkin Pak Pri menambahkan harapan masa depan. Jadi sebenarnya kita sudah meruncing kan, sudah sama, sepakat semuanya. Jadi kita percaya bahwa murid adalah titipan dari Tuhan Yang Maha Esa, itu pasti. Kita ini dititipi kan, bahwa sama mengelola anak-anak ini. Kemudian memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda, di mana mereka ini menjadi masa depan sekolah kita, masa depan bangsa, dan memiliki potensi masing-masing di dalamnya. Tidak akan sama satu di antara yang lain. Ada yang suka membaca, ada yang tidak bisa membaca. Ada yang suka bernyanyi, ada yang tidak bisa bernyanyi. Ada yang suka matematika, ada yang tidak hafal perkalian sama sekali. Nah, selanjutnya yang poin ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Monggo. Mengutamakan kewajiban kita sebagai pendidik yang berprofesi. Bagus. Di sekolah kita mengutamakan bahwa kita ini pendidik yang profesional. Ada yang lain menambahkan? Bu Lina? Bu Farida? Bertanggung jawab terhadap tugas kita, yang mendidik, yang mengajar. Ada yang tambahan lain? Monggo. Disiplin, luar biasa ini yang paling utama, disiplin terhadap tupoksi juga kan ini. Mungkin menambahkan yang lainnya? Cukup? Jujur. Nah, di sekolah kita mengutamakan kejujuran. Kalau tidak ada kejujuran di sekolah kita, buyar, saling kebersamaan, kolaborasi Bu ya. Kolaborasi, toleransi. Oke, kita lihat. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan pendidikan murid di atas kepentingan pribadi kita. Jadi kita ini benar-benar diajarkan bahwa kita ini dipilih, kita ditakdir menjadi guru. Maka kita ini ujung tombak sekolah. Jadi kepentingan pendidikan murid itu di atas kepentingan pribadi kita. Kita tidak bisa menjadikan kepentingan pribadi kita itu mengalahkan kepentingan pendidikan murid. Akhirnya yang terjadi adalah kita menduakan tugas kita sebagai guru, yaitu mengajar dan mendidik. Selanjutnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ini student center, student learning. Mungkin kita sering menggunakan teacher center, apalagi dengan ceramah. Keren, enak sekali. Ya, kedepannya kita sering atau sharing belajar bahwa era sekarang itu murid harus menjadi senternya. Mereka kita beri, kita suruh berinovasi, kita suruh berpikir, kita suruh berkolaborasi, kita suruh diskusi. Kita sebagai motivatornya, kita sebagai fasilitatornya, kita yang memberikan gambaran-gambaran besarnya, dan mereka akan mencari sendiri. Mereka akan mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Tidak harus sesuatu yang ribet, tidak harus sesuatu yang menyulitkan. Banyak sekali. Dan selanjutnya pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai karakter murid. Kita tidak bisa menanamkan pembelajaran yang sama setiap murid, karena ada kinestetik, ada audiovisual, kemudian ada audio juga. Itu artinya mereka punya modalitas belajar yang berbeda-beda, bahkan memiliki 9 kecerdasan yang berbeda-beda. Ada yang cerdas matematika, ada yang cerdas bahasa, ada yang cerdas alam, ada yang cerdas gerak, banyak sekali. Maka pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai karakter murid kita. Selanjutnya kita lihat yang poin keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Mendapatkan pendidikan adalah tujuannya di sekolah. berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Salah satunya dari kita sebagai guru. Oke, ada yang lain? Bu Farida, Bu Lina, Pak Pur? Murid sekolah kita sadar betul bahwa ilmu yang didapatkan sangat bermanfaat. Pak Pri mau menambahkan? Nah, ini juga luar biasa bahwa murid kita tuh sadar bahwa mereka harus dibimbing. Maka tugas guru di era guru penggerak adalah menuntun, bukan menuntut. Kita ini menuntun tugasnya. Yang salah kita tuntun yang benar. Yang kurang tepat kita
benarkan. Yang benar kita support terus, kita beri apa istilahnya, jalan, oh ini, dan tugas kita adalah menuntun mereka. Jika ada murid yang salah, jangan kita tinggalkan, jangan kita bunuh karakternya. Justru penyelamatnya adalah kita sebagai guru. Kenapa? Karena ketika di rumah dia tidak mendapatkan rumah asli dalam konteks psikologinya, maka sekolahlah rumahnya yang harus ia dapatkan melalui kita. Ketika mereka, murid-murid itu menyadari bahwa aku butuh guru, aku butuh bimbingan guru, maka dia akan merasa tenang dan bersemangat ketika bersekolah. Pak Pun mungkin menambahkan? Hampir mirip. Oke, selanjutnya kita lihat poin keempat. Nah, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah rumah kedua mereka. Ketika mereka merasa bahwa sekolah adalah rumahku, mereka tanpa disuruh pun berangkat dengan senang hati. Aku ketemu Pak Guru, aku ketemu Bu Guru. Kalau aku nggak ketemu rasanya kangen aku. Tak ada yang kurang. Daripada aku di rumah terus aku ingin bercerita kepada Bapak Ibu Guru. Karena bagi mereka rumah tidak harus dalam bentuk fisik. Rumah dalam bentuk hati itu juga banyak sekali. Selanjutnya sekolah tempat untuk mengembangkan bakat dan minat. Nah, kita selalu kemarin berdiskusi bahwa kita memadai bakat minat anak-anak melalui apa? Kegiatan ekstra kurikuler. Kita ada rebana, kita ada pramuka, kemudian kita ada badminton, sepak bola kemarin itu. Kita kembangkan mereka. Mungkin kedepannya kita akan mengembangkan seni yang lebih baik, tari, vokal, dan lainnya, musik. Selanjutnya adalah sekolah tempat untuk belajar dan berkembang. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekolah itu fungsi sebenarnya adalah yang tidak tahu menjadi tahu, yang diam di tempat menjadi bergerak, berkembang. Berkembangnya kapan? Tidak akan sama setiap anak, karena mereka akan punya masanya sendiri-sendiri. Belajar juga tidak harus melalui buku. Pengalaman, referensi, banyak sekali yang bisa panjenengan gunakan. Selanjutnya sekolah adalah tempat untuk mereka mencari masa depan. Nah, saya sering sekali berdiskusi dengan anak-anak. Apa sih yang kamu cari 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi? Apa sih yang kamu impikan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi? Pak, saya ingin menjadi dokter. Bagus. Pak, saya ingin kayak Pak Ari jadi guru. Oh, keren. Pak, saya ingin jadi YouTuber. Luar biasa. Mereka sudah kekinian. Cita-cita YouTuber itu luar biasa juga sekarang. Nah, inilah fungsi sekolah, memberikan wadah, memberikan tempat. Kita sebagai guru mensupport mereka. Oke, bagus. Jangan kita ada-adani. Pak, aku pengen jadi polisi. Ojo le, polisi kok akeh sing korupsi. Nah, Pak, aku mau jadi YouTuber. Ora iso, YouTuber lo bayaran angel. Tidak seperti itu. Selanjutnya, sekolah adalah wadah untuk menguatkan karakter. Nah, kita kemarin sudah bersepakat. Salah satu karakter adalah menjaga kebersihan. Buang sampah pada tempatnya. Kita kemarin bahkan anak-anak sudah tidak berani membuang sampah sembarangan. Yang kedua, kelak kita mungkin bisa menambahkan makan dan minum sambil duduk. Itu juga keren sekali. Sederhana saja, hal-hal kecil saja. Kejujuran dikuatkan. Ketika setiap kelas memunculkan, menguatkan karakter kejujuran, maka satu sekolah akan sama outputnya. Selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk Pak Pur menuntun dan membimbing murid mencapai cita-cita yang diinginkan. luar biasa, menuntun. Kita ini yakin menuntun dan membimbing murid untuk cita-cita mereka. Ada yang lain, monggo? Berbuat baik terhadap sesama. Berbuat baik terhadap sesama dan lingkungan. Berbuat baiklah, karena sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat berbuat baik. Betul. Farida namakan? Kita ini warga sekolah, ya guru, ya KS, ya komite ini yakin bahwa dapat mengantarkan ke masa depannya dan dapat mendidik lebih baik. Pak Pri menambahkan? Bagus. Terima kasih Ari. Jadi warga sekolah ini yakin untuk berbuat baik dan bermanfaat, terutama untuk anak didik kita. Jadi
Kembali ke flashback tadi, kita ini dititipi, dipercaya wali murid, dipercaya begini, kemudian dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Petuk murid sing koyo ini jal piye sampean. Nah, istilahnya begitu. Kita yakin kita bisa menuntut mereka, kita bisa mendidik mereka, kita bisa membantu mengubah mereka melalui karakter yang baik. Kita lihat. Nah, kita warga sekolah ini yakin untuk berkolaborasi menyusun visi sekolah yang baik. Salah satunya melalui harus mendidik begini, harus begini. Kita berkolaborasi membuat pembelajaran yang menyenangkan. Bu Marika pembelajarannya kok enak toh? Sharing dong Bu, Pak Ari kok enak? Sharing dong Pak Ari. Bu Lina, Pak Ko. Jadi kita sama-sama sharing biar sama-sama menyenangkan semuanya mulai kelas 1 sampai kelas 6. Dan selanjutnya berkolaborasi menjadikan sekolah tempat membentuk karakter anak tadi. Di luar ini, ujung tombaknya tetap guru. Kalau guru punya visi menuntun anak lebih baik, mendidik anak lebih baik, bukan tidak mungkin kolaborasi tentang ini akan tercapai. Yang terakhir adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa monggo man yasro yasud sopo sing tandur bakal panen. Ya, siapa? Mungkin bangun apa kan? Bagus sekali. Kita anak itu memiliki bakat dan potensi masing-masing. Oke, kita paham anak itu memiliki bakat dan potensi yang berbeda dan masing-masing tidak akan sama. Ada yang menambahkan monggo? Atau cukup? Semua bisa diubah. Salah satunya guru menjadi teladan. Karena anak-anak kita itu selalu melihat gurunya. Jika gurunya datang terlambat, mereka akan terlambat. Jika gurunya bersemangat, mereka akan bersemangat. Jika gurunya penuh kasih sayang, mereka juga akan penuh kasih sayang. Jika gurunya jujur, mereka pun juga jujur. Penerapan itu, warga sekolah ini kita harus memahamkan itu. Baiklah, kita lihat. Yang kelima, yang keenam, sekolah adalah tempat yang layak untuk mendidik anak menuju masa depan mereka dengan potensi yang berbeda, dengan bakat yang berbeda, dengan kejujuran di dalamnya, dan mereka adalah masa depan bangsa yang harus kita jaga, wajib kita jaga. Dengan cara apa? Dengan cara begini, kita selalu mengembalikan kepada diri kita bahwa jika itu anak saya, mosok toh apa tak ulang sewajarnya saja, maka ada sesuatu hal yang lebih yang bisa kita lakukan. Karena kita berpikir bahwa kita ini menanam. Kalau di Ki Hajar Dewantara itu analogikan guru itu seorang petani. Jadi banyak bibit yang disemai di situ. Kalau bibitnya padi akan tumbuh padi, bibitnya jati akan tumbuh jati. Tidak mungkin bibit padi jadinya suka teki. Nanti jadi kemot gitu. Nah, artinya apa? Kita ini hanya menyemaikan saja. Kemudian kita memupuk, menyirami, menyiangi. Kemudian kita ini menjaga. Kita ini menjaga mereka, menjaga murid-murid itu untuk masa depan mereka yang lebih baik. Artinya apa Bapak Ibu Guru? Kita kembalikan ke diri kita sendiri. Kita harus memiliki hati yang sangat luas, memiliki kesabaran yang luar biasa. Dan yang pasti kita harus memiliki jiwa pendidik. Kita sadar bahwa ini adalah tempat kita untuk mencari rezeki. Maka dari anak-anaklah kita mendapatkan rezeki. Bagaimana mungkin kita diberi rezeki oleh anak-anak lalu kita sia-siakan mereka? Sesuatu yang sangat bertentangan. Kita diberi kesempatan untuk mendidik mereka, lalu kita biarkan mereka sekedarnya saja. Maka kita ini termasuk orang yang dolim. Jadi kita harus benar-benar melibatkan hati yang luar biasa untuk murid-murid kita demi masa depan mereka. Sekarang kita lihat misi sekolah, mewujudkan peserta didik yang
beragama, berilmu, dan berkarakter. Kita lihat. Kenapa sih harus beragama, Bu? Monggo. Nah, monggo Bu Haji. Kenapa harus beragama? Fondasi dari sebuah kehidupan. Fondasi hidup adalah agama. Oke, fondasi utama adalah agama. Bagus. Ada yang lain? Kenapa harus berilmu, Ibu? Bapak, kenapa harus berilmu? Tanpa ilmu, manusia tidak akan bisa menemukan jati dirinya. Tanpa ilmu, manusia tidak akan menemukan jati dirinya. Bahkan Kanjeng Nabi, belajarlah menuntut ilmu sampai Ke negeri ke Cina. negeri Cina. Padahal tidak harus di Cina, artinya hanya sebagai analogi bahwa Ya. kiasan ilmu itu harus dicari dimanapun, bahkan sampai ke liang kubur, sampai segitunya. Kemudian berkarakter. Kenapa harus berkarakter, Bapak Ibu? Apakah karakter itu dibutuhkan? Ya. Betul. Tadi ada profil pelajar Pancasila masuk ke sini semua. Berkarakter, ada mandiri. Karena kita hidup bersosialisasi, tidak bisa hidup sendiri, Bu, nggih. Pasti butuh orang lain. Kita tidak akan bisa melakukan semuanya sendiri. Saya bisa IT, saya bisa ini, tapi saya tidak bisa berkembang tanpa dukungan panjenengan. Begitu juga dengan guru roh. Saya bisa ini, tapi tidak akan bisa melakukan kegiatan tanpa bantuan Pak Ari Purnomo. Dan semuanya seperti itu. Tanpa dukungan Bapak KS pun juga tidak akan berjalan dengan baik. Artinya kolaborasi di mana pendidikan karakter, berilmu dan beragama ini menjadi satu paduan yang sangat penting. Nah, kita lihat beragama. Oh, pasti kan di situ akan berakhlak mulia, ya kan? Oh, pasti kan di situ ada beradab. Kenapa beragama saya dahulukan? Karena sebelum ilmu harus memiliki adab. Percuma anak-anak berilmu tapi tidak beradab. Maka beragama, jika kita jabarkan nanti, ini akan masuk ke berakhlak mulia, kemudian beradab, kemudian berilmu ini akan berwawasan global, akan lari ke sana semuanya. Memiliki kemampuan untuk beradaptasi, kemudian berkarakter ini penting sekali, kejujuran. Semua profil pelajar Pancasila akan masuk ke sini. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita menginjak selanjutnya, kita lihat prakarsa perubahannya. Kita ini berupaya untuk menguatkan karakter siswa. Saya mengambil berkarakternya dulu. Sebelumnya kita sepakati dulu. Penting kan beragama? Penting sekali, karena ini pondasinya. Sekali anak-anak tidak memiliki agama, maka selesai hidupnya. Apapun agamanya. Monggo Pak Pri. Mungkin bisa ada istilah tanpa agama itu kita buta. Betul, Pak. Tanpa ilmu kita lumpuh. Betul. Jadi, ya, untuk melakukan semua itu akhirnya kan kita perlu karakter. Atau kalau setelah kita melakukan itu semua menjadi diri kita berkarakter. Luar biasa. Mau tangan deh. Tanpa beragama kita ini buta. Kita tidak tahu jalan, Pak. Dosa. Iya, tidak akan paham sama sekali. Tanpa ilmu kita ini lumpuh. Kita tidak bisa bergerak kemana-mana. Kita tidak tahu apa-apa. Kita akan menjadi bangsa yang terbelakang dan ditutup dengan karakter. Karakter yang kuat. Karakter yang benar-benar jujur. Karakter yang benar-benar mewakili profil pelajar Pancasila. Sebentar, sebelum kita menginjak ke lanjutnya, menurut jenengan karakter yang kuat untuk anak itu apa sih yang diperlukan? Monggo. Saya mau pengen anakku itu begini karakternya. Berakhlakul karimah, punya akhlak nggak? Punya akhlak. Ada yang lain? Sopan dan santun. Monggo Pak Pur. Mandiri, betul. Jangan selalu kita loloi terus saja. Padahal referensi sangat banyak sekali. Tanggung jawab, pemberani. Ini kalau dijabarkan, kebajikannya sangat banyak sekali di karakter ini. Jadi kita akan bersepakat saja, oh karakter ini kayaknya penting untuk kita diskusikan. Kita lihat prakarsa perubahan.
berupaya untuk menguatkan karakter siswa. Kita ini harus berupaya dikuatkan, benar-benar dikuatkan karakter siswanya. Kalau tidak, kita hanya sekedar menjadi sekolah yang biasa saja. Katanya Albert Einstein itu, jika tidak gila, semuanya biasa saja. Maka, itu yang saya terapkan ke anak-anak. Maka ketika anak-anak bilang, jika tidak gila Pak Ari, semuanya biasa saja. Gila dalam konteks, gila dalam semangat, gila dalam berpikir, gila dalam melakukan sesuatu, gila dalam mencari inovasi, gila dalam membuka pikiran hati kita kepada anak-anak, gila dalam bentuk kiasan bahwa ketika pola pikir kita out of the box, di luar pikiran orang-orang pada umumnya, maka kita mampu untuk menguatkan karakter siswa yang ingin kita bentuk. Jadi kita sepakati itu nanti. Nah, ini adalah babja. Kita membuat pertanyaan dulu. B dari akronim babja. B, buat pertanyaan utama, define. Kita membuat pertanyaan utama, menentukan arah, mendefinisikan. Sebelumnya ada namanya atap ya Pak ya. Di sini sebelum baca kita sebenarnya untuk merumuskan visi ada atap. Nah, nanti ada tindakan seperti itu sampai nanti pembelajaran yang terakhir. Pertanyaan, kita apa saja yang dilakukan untuk menguatkan karakter siswa? Kita lihat, tindakannya adalah kita melakukan observasi dengan kuesioner yang berisi pertanyaan pada guru tentang karakter ini tadi. Cuman kita punya bukti, apa sih yang diharapkan karakter-karakter positif siswa tadi? Oh jujur Pak, oh bertanggung jawab Pak, oh disiplin Pak, oh ini Pak, ini Pak, ini Pak. Jadi setelah itu baru kita menyusun rancangan program penguatan karakter. Oh bagaimana kalau anak-anak mandiri? Coba kita kasih Pak tugas mandiri agar tugas itu bisa meningkatkan kemandirian anak-anak. Oh biar tanggung jawab Pak, bagaimana kalau kita susun program apa istilahnya itu tugas untuk di lingkungan. Kita beri proyek kecil-kecilan, bagaimana mereka bisa bertanggung jawab. Oh di rumah ternyata sudah membantu ibunya. Kita beri sebuah LKPD, bagaimana kegiatan mereka di rumah. Oh ternyata sudah bisa bertanggung jawab. Atau juga kita bisa menggunakan, nah, kita juga bisa menggunakan karakter-karakter ini untuk merancang kegiatan ekstrakurikuler. Pak, biar berwawasan global bagaimana sih Pak? Oke, kita beri kayak kemarin di kelas 6 saya beri contoh untuk kasih Chromebook, saya beri kebebasan akses dengan pantauan dari saya, coba cari referensi yang sekiranya kenapa sih kok hawanya semakin panas saat ini, dan mereka mulai mencari informasi itu. Kenapa sih kok terjadi perang di Ukraina dan Rusia, mereka mencari wawasan itu. Artinya wawasan mereka juga harus mendunia. Kenapa sih McD kok begitu larisnya? Kenapa kok nggak nasi pecel? Kenapa nggak nasi tumpah? Kenapa kita kok nggak bisa global? Dan mereka mencoba menganalisa itu. Selanjutnya adalah bagaimana cara menguatkan karakter siswa, pertanyaannya. Maka tindakan kita adalah kita bisa berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan rekan guru terkait program penguatan karakter. Kita bisa duduk bersama, kita bisa ngobrol, apa sih yang ingin kita capai, bagaimana sih kita melakukannya nanti, seperti itu. Kita buat notulen untuk menjadi bukti bahwa kita melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya mencari referensi tentang peningkatan karakter siswa. Oh, Pak Ari, di SD lamanya bagaimana untuk meningkatkan karakternya? Oh, Pak Pri, waktu itu di Madura ada masukan tidak bagaimana meningkatkan? Oh, Bu Lina di Manyaran sebelumnya bagaimana? Oh, Pak Pur dan teman-teman semuanya. Oh, Pak, saya punya Pak, murid anak saya sekolah di SD ini. Di sana luar biasa karakternya. Mungkin kita bisa ATM, amati atau adopsi, kemudian kita tiru, kita modifikasi sesuai dengan topografi sekolah kita. Karena tidak mungkin kita paksa untuk sama dengan sekolah yang sana. Selanjutnya, A, ambil pelajaran atau discover. Prakasa programnya menguatkan karakter murid. Pertanyaannya, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman menguatkan karakter siswa? Kemudian situasi apa yang dapat kita lihat dalam, oh ini keliru,
Keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk mendukung saya meningkatkan karakter siswa? Kita lihat, berdiskusi dan berkolaborasi bagaimana langkah-langkah meningkatkan karakter siswa. Sekali lagi Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Bu Lina tadi, kita ini tidak bisa bekerja sendirian. Maka di kurikulum Merdeka, di guru penggerak, hal yang paling ditanamkan adalah kolaborasi. Di mana negara yang berkolaborasi dari semua elemen, maka dia akan berhasil. Pasti itu. Kalau kita berdiri sendiri-sendiri, kita tidak akan bisa. Karena sistem yang kuat kolaborasinya, mereka akan bersama-sama terus. Jadi kita berdiskusi, berkolaborasi, bagaimana sih langkah-langkah meningkatkan karakter siswa dengan masukan-masukan. Oh begini Pak, oh begini Pak, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau kita arahkan begini. Kemudian kita wawancara, survei pengalaman, pendapat dari guru. Bagaimana pendapat Pak Ari, bagaimana Bu Farida dan teman-teman yang lain, bagaimana pendapat Bapak KS. Kemudian kita bisa mengajukan pengawas dan komite atau wali murid terkait karakter siswa. Pak, mohon izin, di rumah itu anak saya itu dibilangin tidak bisa, tapi kalau dibilangin gurunya kok mesti manut. Yang salah di mana? Nah, kita dari sini bisa wawancara, berbagi, sharing, survei, pengalaman. Ini akan menjadi poin tambah. Siapa saja sih yang bisa atau menguatkan, yang memiliki pengalaman untuk menguatkan karakter. Selanjutnya, keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk mendukung saya meningkatkan karakter. Saya mampu menjadi teladan terkait peningkatan karakter siswa. Saya percaya Bapak Ibu guru di sini memiliki satu gumpalan daging yang baik. Gumpalan itu bernama kolbu. Jenengan punya hati yang baik. Saya percaya itu, karena Allah tidak mungkin menciptakan manusia itu jahat. Jadi secara naluriah kolbu itu pasti baik. Yang membuat tidak baik adalah lingkungan. Jika kita sebagai guru mampu menjadi teladan pada lingkungan yang baik, maka karakter siswa itu akan terbentuk. Kenapa Bu, Bapak? Karena siswa itu melihat gurunya. Sekali lagi saya sampaikan, siswa itu melihat gurunya. Jika gurunya bisa menjadi teladan, bisa menjadi acuan, omongannya bisa dipegang, maka karakter itu akan muncul. Saya beri contoh di kelas 6. Kenapa? Karena saya mempraktekannya sendiri, maka saya mengambil pelajarannya dari kisah saya. Saya tidak mungkin mengambil pelajaran dari kisah panjenengan karena saya belum berdiskusi jauh. Tapi saya mengambil dari diri saya sendiri. Ketika saya bilang, ketika kamu salah, Pak Ari hanya ingin jujur, selesai. Tidak berlarut-larut masalahnya, tidak berbelit-belit masalahnya. Bilang A, bilang B ya B. Itu sederhana sekali. Jadi ketika ada kesalahan, siapa yang mematahkan? Saya Pak. Apa yang harus kamu lakukan? Mengganti Pak. Selain mengganti, minta maaf Pak. Selain minta maaf, memperbaiki Pak. Nah, sebelum kamu memperbaiki itu, Pak Ari mau tanya, kenapa kok bisa patah? Fungsi-fungsi manajer seperti itulah yang harus kita terapkan Bapak. Jadi tidak hanya kamu yang salah, kamu mematahkan. Nanti akan menjadi fungsi yang paling rendah sendiri. Jadi fungsi teman, ya sudah. Kita sering pada fungsi teman. Ya sudah, nanti Pak Pur yang membereskan. Ya sudah, nanti Guru Roh yang membetulkan. Itu fungsi teman. Boleh sesekali, silakan, tidak masalah. Tapi kita harus mampu mengangkat level kita menjadi fungsi pemantau sampai ke manajer. Diajak ngobrol, ditanya dengan tutur kata yang lembut, dengan tutur kata yang enak didengarkan. Anak tidak takut. Nah, disinilah saya mampu menjadi teladan terkait itu. Bukan berarti saya sangat baik, tidak, tapi saya percaya bahwa kebaikan akan bermuara pada kebaikan. Itu saya selalu percaya. Maka ketika saya bilang anak-anak untuk jujur saja, nggak usah berbelit-belit, Pak Ari tidak akan marah, asalkan kamu bertanggung jawab seperti karakter yang kita inginkan tadi. Ya Pak, saya Pak, mohon maaf. Dan itu akhirnya menjalar ke teman-temannya yang lain. Monggo panjenengan bisa menggunakan itu menjadi teladan diri jenengan sendiri. Tidak usah merujuk kalau presiden wapi, kalau
B.J. Habibie Powinter, tapi jenengan yang setiap hari bertemu dengan anak-anak itu akan bisa menjadi teladan yang baik. Selanjutnya, G. Gali mimpi. Dream. Pertanyaannya. Kasih itu Pak. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi? Saya membayangkan saya akan berkolaborasi dan bekerja sama dengan jenengan semuanya terkait penguatan karakter. Apa saja yang terjadi? Terus saya bayangkan, nanti kita ngobrol. Bu, bagaimana kalau kejujuran nomor 1? Pak, ojo Pak, nomor sisi akhlak edisi Pak. Ada nanti kalau itu keren sekali. Hal-hal kecil sederhana yang kita canangkan. Oke, setuju aku. Saya sudah berkhayal sampai sejauh itu. Karena di sini ada dream. Mimpimu apa sih? Gali mimpimu. Selanjutnya, saya akan mengevaluasi target waktu yang dicanangkan terkait program itu. Oke, Pak, Bu, 2 bulan ada perubahan nggak sih? Oh, ternyata minum makan sambil duduk, kita amati. Pak, sakulan loh jalan ternyata. Oh, bagus, berarti kita berhasil. Lalu kita mengevaluasi juga permasalahan-permasalahan yang akan terjadi. Pak, koyo itu kasih ciloro telu kalau Pak, kelas 6 kalau Pak, wangel. Kelas 5 kalau Pak, cah loro kalau wangel. Kelas 4 Pak. Kita bawa masalah itu, kita evaluasi. Apa sih yang terjadi masalah? Kita gunakan fungsi manajer kita sebagai guru. Fungsi guru sebagai manajer. Kayaknya sih permasalahan di rumahnya begini. Kayaknya dia nggak punya orang tua. Kayaknya dia hidup sama kakek neneknya. Maka kita pecahkan, kita evaluasi. Berarti kita butuh sabar, butuh menuntun lagi sebagai guru. Yang terakhir, belum maaf. J. Jabarkan rencana, desain. Apa sih langkah paling sederhana? Langkah pertama yang bisa dilakukan. Kita gali dulu Bu, Pak, macam-macam karakter siswa. Dari mana? Per kelas saja dulu. Di mudaku Pak, itu enek sing misuan, enek sing ngene, enek sing ngomongane, enek sing tukang gibah, enek sing kuwi terus awake ndak umum, enek sing gablukan, enek sing tangane celutak. Kita gali semuanya. Itu negatifnya. Coba positifnya apa Bapak Ibu? Oh, ternyata enek sing baik hati Pak. Piye kok loh? Kan kapan hari bukuku ceblok, langsung buku saya bantu saja. Kadang kita menghilangkan hal-hal kecil itu yang seharusnya kita beri apresiasi. Ada yang temannya jatuh dibantu, luar biasa Pak. Jadi kita dari macam-macam karakter siswanya. Nah, selanjutnya kita menentukan karakter siswa yang akan kita jadikan penguatan. Oke loh, sobat. Karakternya jujur. Mosok loh, duit utak ceblok nih loh, ngaku. Padahal kita sengaja. Belajar saya aku jarak, orangnya ini. Kita sudah menanamkan kejujuran itu penting. Kita coba tes. Draft ceblok. Blok. Bu, saya menemukan ini uang 2000. Punya siapa? Nggak tahu. Loh kok nggak sampai berikan jajan? Bukan punya aku, Bu, bukan hakku. Nanti sholatku nggak direstui sama Allah, nggak diterima sama Allah 40 hari. Masuk, Bu. Jujurnya, karakternya sudah masuk. Dari siapa? Dari jenengan. Dari lingkungan. Bukan kita menyalahkan. Kalau toh dia tidak mengaku, fungsi manajer kita yang bergerak. Uangnya tadi sampai lihat ya, dan tidak dihakimi di depan teman-teman. Diajak ngobrol dari hati ke hati. Itu loh uangnya Pak Ari tadi tak jatuhkan. Nah, sampai berarti belum berusaha untuk menjadi karakter yang jujur. Besok kita coba lagi sampai kalau ada kesempatan seperti itu. Nah, itu akan mampu meluluhkan hatinya, mampu membuat dia merasa menjadi manusia seutuhnya. Ternyata aku dimanusiakan oleh guruku. Guruku juga manusia, aku juga manusia. Ternyata guruku memanusiakan manusia. Aku salah loh dididik, tidak disalahkan terus. Ucapannya melembutkan, menenangkan hatiku. Ucapannya menenangkan jiwaku. Aku kok seneng akhirnya mau sekolah. Guru-guru kok guruku nih ya Allah, aku gak dikei duit. Artinya apa, Bu? Artinya mereka sudah terikat dengan jenengan.
aku salah ya Allah, tidak omong-omongan, ditunjukkan mana salahku, tidak dihakimi di depan teman-teman. Itu luar biasa langkah kita sebagai pendidik. Kemudian langkah yang terobosan yang bisa dilakukan apa? Nah ini sifatnya sudah sekolahan. Kita membuat program ekstrakurikuler untuk mendukung penguatan karakter siswa. Apa saja? Banyak sekali. Kita ingin menguatkan karakter siswa tentang kemandirian. Oke, kita bikin proyek. Oke, sekarang kita ini ada masalah sampah di sana. Bagaimana kalau misalkan membuat proyek tentang daur ulang sampah? Bisa. Ini ada modul, silakan pelajari. Mereka mandiri belajar. Kita hanya penuntun. Ternyata mereka mampu memilah-milah sampah organik dan anorganiknya. Oh ternyata kita bisa mengajak mereka untuk membuat pupuk kompos dengan E4 bakterinya, dengan ditutup, dengan ini. Oh ternyata mereka bisa merambah ke, Pak ini ditambahkan biopori saja bagaimana? Luar biasa, kemandirian itu muncul sendiri dengan tuntunan kita. Selanjutnya kita bisa membuat kegiatan siswa yang menunjang proses penguatan karakter. Contohnya karakter yang ingin kita bentuk adalah ada tadi sudah berwawasan global, kejujuran, kemandirian, bertanggung jawab. Mungkin karakter yang lain ada masukan? Pemberani, bagus. Aku berpendapat wani. Bagaimana caranya? Kita sering adakan diskusi sederhana. Jadi memberikan kesempatan kepada mereka untuk berani berbicara, berani speak up, berani menyampaikan pendapat ketika memang ada yang tidak benar. Pak, aku kemarin mungkin murid saya cerita ke Bu Farida atau cerita ke Bu Nurul atau ke lainnya. Bu, aku sama Pak Arif sering digepuk, Bu. Speak up, berani berbicara, itu penting sekali. Kenapa? Untuk menekan perundungan, pembulian, menekan kekerasan seksual, itu sangat penting sekali. Mereka punya karakter yang kuat, yaitu berani berbicara. Dan terakhir adalah atur eksekusi. Siapa yang berkaitan dengan penguatan karakter siswa? Pasti dong, kita mengajak rekan sejawat dan terutama pimpinan untuk berkolaborasi menguatkan karakter siswa. Sekali lagi, kita tidak bisa sendiri. Sudah waktunya kita berkolaborasi. Kita sering bicara meskipun dalam bentuk ngobrol asik. Saya dengan Pak Mo, saya dengan Bu Ruro, saya dengan Bu Farida. Ketika di kantor sini, Bu Lina dan teman-teman Bu Yud dan Bu Riani, kita sering ngobrol meskipun dalam konteks yang asik saja, belum resmi. Tapi kita bisa berkolaborasi. Pak murid kunung ini, Bu, di agama canggih, Pak Arif di agama canggih, apa? Itu hal kolaborasi yang sama-sama menguatkan. Jadi guru kelas sama guru pelajaran itu saling menguatkan, saling memberitahu, saling menginformasi, bukan saling mematikan karakternya. Itu penting sekali untuk kita menguatkan karakter siswa. Kalau karakter guru dan sekolah dan KS dan lainnya itu kuat, maka karakter siswa juga akan ikut kuat dengan sendirinya. Kemudian terakhir mengajak seluruh warga sekolah mendukung program. Nah ini penting Bu, kita tidak bisa bergerak jika ada satu guru yang gandoli, dua guru yang gandoli, tiga guru yang gandoli. Tidak ada alasan bagi kita. Jadi semuanya harus satu suara, didukung. Pak, saya tidak bisa dukung melalui IT, saya dukung pakai ide. Pak, saya tidak bisa dukung pakai ide karena aku kesel Pak, ya sudah dukung dengan doa. Itu juga sudah luar biasa. Nah, terlebih lagi kita melibatkan siapa Bapak Ibu di rumah? Wali, murid. Itu penting sekali. Kita dandani di sekolah dengan luar biasa, tapi di rumah dimatikan lagi. Percuma tak berguna. Meskipun ada beberapa hal yang tetap akan bermanfaat, tapi menurut saya kita harus satu visi. Di sekolah dan di rumah harus satu visi. Dengan cara apa Ibu? Sering berdiskusi dengan wali murid, komunikasi yang baik. Kalau tidak bisa pakai data, bisa pakai WA,
Kalau tidak bisa pakai WA, kita main ke rumah mereka, mampir, Pak, Bu, mohon maaf, ini di rumah seperti apa sih? Kok di sekolah begini. Jadi benar-benar kita prihatin, kita perhatian, kita support mereka tanpa menjatuhkan karakter mereka di hadapan teman-temannya atau orang tuanya. Silakan Pak. Jadi meskipun kita berkolaborasi, insya Allah apapun yang kita lakukan, kebaikan kita itu akan kembali pada kita, tidak akan terdekat. Silakan masing-masing berbuat kebaikan sesuai dengan Luar biasa, karena betul sekali Pak, saya merasakan sendiri kebaikan itu akan kembali ke diri kita. Bahkan nih, mohon maaf menambahkan sedikit, dulu saya berdoanya begini, ya Allah, saya lillahi ta'ala menjadi guru, ngopeni murid-murid yang tidak ada ikatan darah dengan saya lillahi ta'ala waktu berangkat di Grogol waktu itu, saya setiap hari itu, saya lillahi ta'ala ngopeni orang-orang, anaknya orang-orang yang tidak ada hubungan darah dengan saya, bahkan saya tidak kenal. Saya hanya ditakdirkan bertemu mereka. Kalau jenengan berkenan membalas kebaikan yang saya lakukan, balaslah ke anak-anak saya. Saya sudah cukup bersyukur pada titik saya hidup saat ini. Saya selalu berdoa begitu, dan itu saya terapkan terus. Dan alhamdulillah, saya berdoa untuk anak saya juga dapat ternyata. Dapat kebaikan hidup sampai saat ini, alhamdulillah. Bahkan salah satunya saya ditakdir lolos P3K ketemu jenengan-jenengan yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, tapi enggak seperti itu. Terima kasih, demikian penjabaran saya terkait visi misi sekolah. Semoga bermanfaat. Ada salah kurangnya saya mohon maaf. Kelebihan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya harap pada sesi ini kita benar-benar tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak setelah saya menyampaikan, bergerak melalui lingkungannya kelas sendiri kecil dan menggerakkan semua lingkungan sekolah kita. Demikian, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, terima kasih Pak Ari atas jalannya penjelasan diskusi. Tadi Pak Ari ada yang kurang sedikit dalam penyampaian mengidentifikasi. Dan mengidentifikasi ini sebenarnya ada persetujuan dari Bapak Ibu bagaimana apakah visi ini sudah sesuai dengan SDN Manyaran 2 ini dengan ruang lingkup daerahnya, sesuai dengan bergerak murid. Apakah sudah sesuai Bu? Sudah. Kalau sudah sesuai, saya harapkan ada praktek baiknya di sini beragama di SDN Manyaran 2 ini. Apakah ada praktek baiknya di lingkungan beragama ini, misal sholat duha, sholat duha berjamaah, salam, sapa, itu ada nggih, sampun nggih. Setiap hari Jumat juga istighosah ya. Ada programnya nggih. Ada. Infak. anak. Untuk visi misi ini harus menjelaskan di saya. Ini tidak ada hubungannya dengan visi misi yang sekarang dipakai. Itu gimana sama? Sebenarnya begini Pak, untuk tugas di sini Pak Ari kan sebagai CDP di sekolah, kebetulan di sekolah SDN Manyaran ini. Apabila Pak Ari ini pemberkarsa, jadi pemberkarsa perubahan di sekolah ini, yang nantinya kan yang diharapkan ini memang untuk latihan, tapi yang diharapkan itu ada ide baru dari Pak Ari untuk membuat perubahan dari visi yang ada di sekolah. Misal visi ini kurang tepat, maka tugas Pak Ari untuk menyempurnakan, bukan mengubah tapi menyempurnakan. Jadi untuk Pak Ari ini mengangkat asli dari sekolahan gitu. Ya, salah satunya saya rumuskan dari sini, saya rampingkan teman-teman. Oh, jadi saya rampingkan agar mudah diingat gitu. Cerdas, terampil, mandiri. Ini kan karakter. Iya. Alhamdulillah saya masukkan ke karakter beriman, bertakwa, beragama, cerdas, berilmu. Saya rampingkan saja. Kalau mungkin bisa disepakati, ini bisa dipakai Pak Ari. Kalau disepakati dengan kepala sekolah, dengan pihak komite, mungkin kan perlu mendatangkan warga sekolah juga. Ada proses lagi, Ada proses lagi.
ini untuk latihan Pak Ari sebagai pemimpin pembelajaran. Semoga Pak Ari nanti kedepannya bisa lebih optimis dalam memimpin. Persilakan ya. Dan selanjutnya untuk berilmu. Di sini kan kemungkinan ada prakarsa perubahan ya Pak Ari untuk gerak-gerakan untuk berilmu. Ya. Di misal di bidang IT atau ekstra apa itu kan mungkin ada ya. Ada. Ya. Misal untuk diprogramkan Pak Ali. Iya. Jadi berilmu terutama di kelas besar 4, 5, 6 itu kami sering memberikan tambahan setelah pulang sekolah itu anak-anak kami berikan tambahan pembelajaran terutama di kelas 6 terkait ilmu yang akan materi yang akan disiapkan untuk ujian akhir dan persiapan di SMP Pak. Jadi itu dan juga tentang IT kemarin sudah mulai belajar tentang bagaimana menjalankan Canva, bagaimana kita kelas 1 sampai 6 ada program komputer Bung ya, yang mendatangkan guru dan insya Allah tahun depan karena teman-teman sudah mumpuni insya Allah akan di handle oleh teman-teman sendiri untuk program komputernya, berilmunya. Untuk keterampilan Pak, bisa Untuk tari, kita masih Pak, pakai pihak ketiga ya Bu ya, tarinya ya, masih pakai pihak guru ketiga. lain. Guru Mendatangkan. lain ya, istilahnya begitu karena memang untuk sesuatu yang berhubungan dengan seni masih magang untuk kita Pak. Jadi kita tetap sadar diri membutuhkan yang ahli istilahnya. Betul. Tidak apa-apa Bu untuk prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi sekolah SD kita melibatkan semua elemen yang dirasa memang kompeten di bidangnya. Untuk berkarakter ini kelihatannya tadi kan banyak ya panjenengan sudah mengambil di P5-nya. Sedang diingatkan Pak Ari, P5 itu apa saja? Sudah diingatkan itu Pak. Nomor 1 apa G? P5-nya itu? Beriman, beragama. Kemudian ada mandiri, kemudian berwawasan global, kemudian disiplin, berpikir kritis, berpikir kritis, betul kritis. Terus kreatif, gotong royong. Ya, di sini itu sudah terlihat di karakternya. Gotong royong sudah masuk di Pak Ari. Betul. Dimensi apa saja yang mungkin Pak Ari di 6 dimensi itu yang masuk di karakter? Sebenarnya berpikir kritis pun sudah mulai kita terapkan Pak. Berilmu ya? Iya. Di karakternya tadi kan kita setiap sering Jumat bersih, kemudian kegiatan taman-taman kita sering sekali melakukan itu bergotong royong, bahkan untuk pembangunan kemarin Bapak untuk bendera itu kita melibatkan semuanya, anak-anak sampai rekan guru juga. Jadi sebenarnya untuk berkarakter ini secara tidak langsung sudah kami terapkan di sekolah ini. Untuk yang beriman dan bertakwa sudah masuk ke sini kan tadi. Tadi ada satu lagi yang berpikir kreatif sudah masuk ke ilmu berkebinekaan. Nah, mungkin kita akan menggalakkan itu Pak. Berkebinekaan artinya toleransi yang harus kita garap istilahnya. Di sini kan majemuk sekali. Majemuk itu dalam bentuk kalau agama mayoritas di sini cuman dalam bentuk karakter anak-anak yang kadang itu masih terbawa oleh lingkungannya. Jadi kebinekaan yang global itu coba kita terapkan nanti untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Terus misal di hari Kamis kan banyak sekali ya untuk Berbudaya. budaya. Itu termasuk dengan kebinekaan itu. Betul. Kita sudah persiapkan ya baju masih persiapan. Iya, baju Jawa bisa di prakarsa perubahannya Pak Ari tambah di situ. Ditambah. Karena lingkungan di sini juga agak-agak susah Pak. Iya, betul. Iya, betul. Jadi secara umum saya semua itu bisa dilakukan dan ingin memenuhi itu. Cuma yang ingin saya rekankan untuk P5 sendiri itu untuk dunia sejahtera seperti ini kan teksnya itu tidak begitu apa, tapi sudah dalam diri Sudah dalam nilai hidup Pak. Nilai hidup kita sadar bahwa sudah di 6 dimensi itu sudah ada pada diri kita. Kita tanpa sadar gitu kan.
Terima kasih Pak Ari untuk pemaparannya dari visi sekolah SDN Manyaran ini, semua luar biasa. Kita berdoa bersama-sama semoga apa yang kita lakukan hari ini kita dapat bermanfaat. Amin. Kita memunculkan pertemuan yang bermakna bagi siswa-siswa kita terutama. Kan yang diharapkan dari KHD itu kan memang prioritasnya adalah murid. Ketiga ini adalah murid prioritas kita. Jadi apapun urusan panjenengan tenggriyo boten usah di sekolah. Betul. Pertama itu. Jadi bangunlah karakter murid-murid kita, sekecil apapun dia akan mengenang seumur hidup. Mengajar sekali. Seumur hidup menginspirasi. Ya, gitu loh. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya di sini tadi menguatkan bagaimana visi ini dimensi dari P5-nya sudah masuk. Alhamdulillah luar biasa. Saya doakan dari SDN Manyaran 2 ini semoga kedepannya selalu berpihak pada murid, selalu memberi manfaat kepada lingkungan dan gurunya sejahtera. Amin. Marilah kita juga berdoa semoga pertemuan ini membawa berkah bagi kita semua. Siril Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum saya tutup, saya akhiri dulu apabila dari perkataan dari awal sampai akhir dalam datang ke SDN Manyaran 2 ini saya agak aneh gitu agak aneh, agak berbeda dari panjenengan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya manusia biasa di mana tidak luput dari kesalahan, kelebihan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semua atas kerjasamanya, atas antusiasnya dalam mengikuti forum diskusi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kita semua. Maaf tadi agak terlambat Pak. Oke. Keadaan. Amin.